Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin piye? Sing bener. Izin Piye? memperkenalkan diri. Ya, Izin memperkenalkan diri terus sebut nih langsung nama, ulangin sebut nih. lagi. Ulangin Iya, nggak apa-apa toh? nggak apa-apa aku dipotong. Sebut nih nama NPM kelas. Terus di sini saya akan mereview materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Pangestu, NPM 2141136 dari kelas Manajemen Gabungan. Di sini saya akan mereview materi tentang kunci untuk eksekusi strategi yang baik, budaya perusahaan, dan kepemimpinan. Terus piye? Ya Allah, ya Allah. Tinggal Langsung di diwaca, langsung waca iya, tinggal dibaca wae sakarepmu. Sing penting Wes, macane wes. iki macane santai wae, gak usah Ulang. cepet-cepet. Ya wes ulang-ulang lah. Nah. Sabar, sabar. Wah, Wes, Dang. kunci kunci untuk eksekusi strategi yang baik adalah serangkaian langkah atau faktor kritis yang diperlukan untuk berhasil mengimplementasikan rencana strategis perusahaan dengan efektif. Ini meliputi komunikasi yang jelas, pengelolaan sumber daya yang efisien, pengaturan tujuan yang terukur, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa strategi dapat dijalankan dengan baik. Kunci untuk eksekusi strategi yang baik meliputi 1. Komunikasi yang efektif. 2. Penetapan tujuan yang jelas. 3. Penetapan prioritas yang tepat. 4. Pengelolaan sumber daya yang efisien. 5. Pengawasan dan pengukuran yang berkelanjutan. 6. Keterlibatan tim yang maksimal. 7. Fleksibilitas dalam perubahan. 8. Keterampilan kepemimpinan yang kuat. 9. Komitmen organisasi yang kokoh. 10. Penghargaan terhadap prestasi mendorong kinerja yang unggul. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan merujuk pada nilai-nilai norma dan kebiasaan yang menjadi dasar dari identitas dan karakteristik unik suatu perusahaan. Ini mencakup cara kerja, etika kerja, kebiasaan berkolaborasi, dan aturan yang membentuk lingkungan kerja dan sikap karyawan di perusahaan. Berikut ciri-ciri budaya perusahaan yang baik. 1. Karyawan senang terhadap perusahaan dan budayanya sehingga cenderung bertahun lama di sana. Citra dan atmosfer perusahaan yang positif yang dapat membantu mendefinisikan budaya perusahaan lainnya. 2. Budaya perusahaan yang fleksibel untuk berubah. Karyawan merasa dihargai dan didengarkan oleh perusahaan. 3. Karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan perusahaan. Karyawan merasa memiliki kesempatan untuk berkembang dan belajar. Jenis-jenis budaya perusahaan. Kebudayaan klan atau bisa disebut klan kultur, kebudayaan adhokrasi, kebudayaan yang berfokus pada pelanggan, kebudayaan sistematis, kebudayaan inovatif, kebudayaan berorientasi pada tugas, kebudayaan berorientasi pada orang, kebudayaan berorientasi pada hasil. Kepemimpinan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi motivasi,
dan mengarahkan perilaku orang lain dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengilhami kepercayaan, memfasilitasi kolaborasi, dan mengelola perubahan dan dengan baik di dalam organisasi. Teori kepemimpinan. Terdapat beberapa teori kepemimpinan seperti teori kepemimpinan karismatik, transisional, dan transformasional. Teori kepemimpinan juga dapat dibagi menjadi teori genetis, sosial, dan ekologis. Kelebihan pemimpin. Menurut Stockdale dalam Lee tahun 1989 menyatakan bahwa pimpinan itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Kapasitas, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai. 2. Prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik, dan sebagainya. 3. Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. 4. Partisipasi, aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. 5. Status, meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Isik 2 meneh. Ya. Sabar. Iki sih kan paling sithik kan. Pokoknya mojone sing ngalon. Tapi iki sithik banget. Soalnya materi sing oke sing tak kirim bengi. Kue naik Zoom nggak bisa delok materi isi lain ya? Gak iso. Yes. Ya wis lah, saeneke lah. Ya saya di slow motion nih. Langsung iki. Ya mulai kayak mau penjelasan nama. Perkenalan diri juga. Iya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Akbar Pangestu, NPM 214111036 dari kelas manajemen 21 gabungan. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi lingkungan eksternal perusahaan atau bisa disebut 5-4Gs. Evaluasi lingkungan eksternal perusahaan menggunakan konsep 5-4Gs adalah metode analisis yang dikembangkan oleh ahli manajemen Michael Porter. Metode ini bertujuan untuk membantu perusahaan memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi industri di mana perusahaan beroperasi. Dengan menggunakan konsep 5 kekuatan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari persaingan, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta ancaman dari peserta baru yang masuk ke dalam industri.
Tujuan pertama, identifikasi ancaman dan peluang. Metode ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada di lingkungan eksternal mereka, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka secara efektif. Kedua, peningkatan daya saing. Dengan memahami kelima kekuatan yang mempengaruhi industri, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka untuk tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Ketiga, pengembangan strategi bisnis. Evaluasi ini membantu perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang tepat, termasuk strategi pemasaran, strategi penetrasi pasar, atau strategi diversifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting dari lingkungan eksternal perusahaan. Keempat, pengelolaan resiko. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan di luar kendali mereka, perusahaan dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul dan mengembangkan strategi pengelolaan resiko yang efektif. Jenis-jenis apa iki? Jenis-jenis tok ngono. Ya jenis-jenis sing ning judul kuwi lho. Cuman kan Apa mau lali? kepenuhan toh. Aku ya lali ya. Disebut jenis-jenisnya lah. Ora Wes. diperiksa. Jenis-jenis analisis ancaman persaingan rival atau rivalry analysis. Analisis ancaman produk pengganti atau trade off. Alah, sangel maca Inggris. Lek Inggrisnya gak diwaca gak apa ya? Sekarang bisa isamu. Jenis-jenis. 1. Analisis ancaman persaingan rival. 2. Analisis ancaman produk pengganti. 3. Analisis kekuatan tawar-menawar pembeli. 4. Analisis kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang terakhir, analisis ancaman masuknya peserta baru. Contoh dari evaluasi lingkungan eksternal perusahaan menggunakan konsep 5 forecast, yaitu ancaman dari persaingan rival. Misalnya, perusahaan teknologi menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan yang menawarkan produk serupa. 2. Ancaman dari produk pengganti. Sebagai contoh, perusahaan minuman bersoda harus memperhatikan ancaman dari produk pengganti seperti minuman energi atau air mineral. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Misalkan sebuah perusahaan retail e-commerce harus mempertimbangkan bagaimana perilaku pembeli dapat mempengaruhi penentuan harga produk mereka. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur mobil harus mempertimbangkan bagaimana ketersediaan dan harga bahan baku seperti logam atau komponen elektronik dapat mempengaruhi biaya produksi mereka. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kurung. Siji meneh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Iku wis enak asep iki lho, sabar to. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan aduh. Akan Assalamualaikum review. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iki izin memperkenalkan diri nih iki. Ora usah Iya. toh? Iya, Iya. perkenalkan. Iki lali gak dikei jeneng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Akbar Pangestu, NPM 214 11036 dari kelas manajemen 21A, 21 gabungan. Ulangilah, yuk. Sing bener. Sing bener. Nek ngomong ki santai wae lho. Ora usah Iya, buru-buru. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Akbar Pangestu. Iki lo enek sinelponi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Akbar Pangestu. NPM 214 11036 dari kelas manajemen 21 gabungan. Saya akan mereview materi tentang posisi kekuatan perusahaan, pergerakan strategi, dan ruang lingkup operasional. Definisi posisi kekuatan perusahaan adalah posisi kekuatan perusahaan mengacu pada keunggulan atau kekuatan komparatif yang dimiliki perusahaan dalam lingkungan bisnisnya. Hal ini mencakup berbagai faktor yang membedakan perusahaan dari pesaingnya dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Posisi kekuatan perusahaan didasari pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah yang diakui oleh pasar dan pelanggan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi posisi kekuatan perusahaan meliputi keunggulan kompetitif dalam hal inovasi produk, efisiensi operasional, merek yang kuat, akses terhadap sumber daya yang unik, atau basis pelanggan yang besar dan setia. Posisi kekuatan perusahaan juga bisa mencakup keunggulan dalam hal keahlian khusus, teknologi yang bisa unggul, atau akses terhadap jaringan distribusi yang luas. Tujuan dan contoh. Tujuan dari memahami posisi kekuatan perusahaan adalah untuk memanfaatkan keunggulan tersebut guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Contoh, sebuah perusahaan teknologi yang memiliki teknologi unggul dan tim pengembangan yang sangat terampil dan memanfaatkan posisi kekuatan ini untuk menghasilkan produk inovatif yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga mengamankan pasar yang kuat. Definisi pergerakan strategi. Pergerakan strategi dan ruang lingkup operasional merupakan konsep penting dalam manajemen strategis yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan merumuskan dan mengimplementasikan strategi mereka untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Pergerakan strategi atau strategic maneuvering ini merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan kebutuhan pasar. Pergerakan strategi melibatkan pengaturan ulang prioritas, restrukturisasi, atau penyesuaian strategi yang telah ada untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tujuan dan contoh. Tujuan pergerakan strategi adalah untuk membantu perusahaan mengantisipasi perubahan pasar dan mempertahankan posisi yang kuat dengan merespon perubahan lingkungan secara efektif. Contoh, perusahaan retail yang awalnya fokus pada penjualan offline dapat mengadopsi strategi e-commerce yang agresif sebagai respon terhadap tren belanja online yang semakin meningkat di pasar. Definisi ruang lingkup operasional. Ruang lingkup operasional mencakup area atau segmen pasar di mana perusahaan
memutuskan untuk beroperasi dan memasarkan produk atau layanan mereka. Ini melibatkan pemilihan target pasar produk atau layanan yang ditawarkan serta saluran distribusi yang digunakan perusahaan. Tujuan dari menentukan ruang lingkup operasional adalah untuk memfokuskan upaya perusahaan pada pasar yang paling menguntungkan dan untuk memaksimalkan kehadiran perusahaan di pasar yang dituju. Contoh, sebuah perusahaan makanan cepat saji dapat memilih untuk memperluas operasi ke pasar internasional dengan memperkenalkan produk yang disesuaikan dengan selera lokal sehingga memperluas ruang lingkup operasional mereka. Menggunakan model kompetisi 5 kekuatan. Langkah 1. Untuk masing-masing dari 5 kekuatan tersebut, identifikasilah berbagai pihak yang terlibat dan faktor-faktor spesifik yang menimbulkan tekanan persaingan. Langkah kedua, evaluasi seberapa kuat tekanan yang berasal dari kelima kekuatan tersebut. Kuat, sedang, atau lemah. Langkah 3, tentukan apakah kekuatan kolektif dari kelima kekuatan kompetitif, kondusif, dan untuk memperoleh keuntungan yang menarik di industri. Konsep inti, tinggi atau rendahnya hambatan masuk suatu industri bergantung pada sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh pedagang potensial. Hambatan masuk yang tinggi dan ancaman masuk yang lemah saat ini tidak selalu berarti hambatan masuk yang tinggi dan ancaman masuk yang lemah di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lagi. Wes. Metu wae. Suwun ya. Ya.